bersukacita di dalam Tuhan. Pada hari ini boleh kita lambaikan tangan. Berikan tepuk tangan yang paling baik buat Tuhan Yesus. Saya percaya setiap kita pasti diberkati hari ini, amin. Saya undang Bapak Ibu Jemaat untuk kita bisa bangkit berdiri bersama-sama. Kita satukan hati kita di dalam doa. Bapak, kami bersyukur Tuhan, anugerah-Mu berlimpah bagi setiap kami. Kami hadir Tuhan di tempat ini, di gereja-Mu BSD Church. Kami menyatukan hati kami memuji Engkau, menyembah Engkau sebab kami percaya Engkau Allah kami yang hidup. Engkau Allah yang memberkati setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau menolong setiap kami. Pengharapan yang baru datang Tuhan bagi setiap kami Tuhan Yesus. Kami siap memuji-muji Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap bersyukur, menyembah, memuji, meninggikan nama-Mu. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Karena Dia terang bagi setiap kita. Amin. Siapa yang percaya bahwa Tuhan Yesus Allah yang baik? Sekali lagi lambaikan tanganmu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Karena Dia Allah yang menyertai setiap kita. Amin.
Mari kita nyanyi lebih semangat lagi buat Tuhan, oke? Let's go. Ku kan bangkit. Tepuk tangan ya. Ku kan bangkit. Go. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku. Raja segala raja, dialah. Ku kan bangkit, nyatakan. Kami nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku. Yesus Kristus dialah Raja segala raja. Dia Raja. Hey! Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku. Yesus Kristus dialah Raja segala raja. Dialah Raja. Yesus Raja. Haleluya. Sekali lagi suarakan haleluya. 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 Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kebaikan-Mu mengalir bagi setiap kami. Darah-Mu yang dicurahkan bagi setiap kami. Engkau yang menggantikan nyawa kami Tuhan. Karena Kau mati biar kami bisa hidup. Dan itu tanda cinta-Mu. Itu menjadi bukti kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih atas kebaikan-Mu bagi setiap kami di dalam nama Yesus. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk dapat duduk. Dan mari kita sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Darah-Mu dicurahkan menggantikan nyawaku. Kau mati biar ku hidup, bukti kasih-Mu padaku. Tiada kata yang
terhubung denganmu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah dasar dari hidup kami. Kami mau terus terhubung dengan-Mu Tuhan. Kami terhubung dengan-Mu Tuhan. Kau yang tak pernah tinggalkan. Ku terhubung denganmu, selalu melekati. Firman-Mu itulah dasar yang berdalaras. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hati. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdalaras. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdalaras. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdalaras. Ku terhubung, kami terhubung denganmu, selalu mari dengan iman percaya, lebih lagi sama-sama katakan. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu Tuhan, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar atasku.
Terima kasih Tuhan Yesus, segala kemuliaan, hormat hanya kami berikan di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih kami lihat hari ini, siang ini Tuhan, kejadian kami begitu ajaib karena Tuhan Engkau dahsyat dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih, tidak henti-hentinya kami bersyukur buat Engkau Bapa. Engkau begitu baik, kasih dan anugerah-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Tiba saatnya kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau sendiri yang berbicara seluas-luasnya melalui mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Ketika firman disampaikan bukan hanya sebagai perkataan biasa, tapi ada mujizat bagi setiap yang mendengarkannya Tuhan Yesus. Bapa, siapkan hati kami dan biarlah firman ini benar-benar menegur kami, mengubahkan kami. Kami bukan hanya menjadi pendengar saja, tapi kami mau menghidupi firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami percaya ketika kami menghidupi firman-Mu Tuhan, orang melihat bahwa Injil terbuka dalam kehidupan kami. Dimanapun kami pergi, kami mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua yang siap untuk menghidupi firman Tuhan sama-sama dengan saya katakan amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, shalom. Apa kabar siang hari ini? Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa, amin. 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 Pertama-tama saya ucapkan sekali lagi terima kasih buat Bapak Ibu Gembala dan semua hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini, yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Perkenalkan, nama saya Sylvia Kwai. Baik, karena waktu kita singkat dan cepat, saya langsung mulai saja dengan firman Tuhan. Tema untuk firman Tuhan siang hari ini adalah keberuntungan dalam Tuhan. Kita akan sama-sama baca dari Yosua 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Kita baca dengan suara keras karena kita percaya iman timbul oleh pendengaran dan pendengaran oleh kebenaran firman Tuhan. Maka dari itu baca dengan suara keras agar iman kita timbul. 2, 3. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ada amin? Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab dengan jelas mengajarkan satu kebenaran bahwa keberuntungan itu, orang mikir zaman sekarang ini keberuntungan itu, oh dia beruntung sih karena ya keluarga, ya
terhormat. Ya dia beruntung sih karena keluarga ayahnya punya pangkat. Ya memang mujur sih, mujur. Karena ya udahlah keturunannya ya seperti itu. Ada orang berpikir seperti itu bahwa orang-orang yang mengalami nasib baik, orang-orang yang punya pekerjaan diberkati, orang-orang yang punya kehidupan berbahagia, orang-orang yang lain masih berpikir bahwa itu adalah karena mujur. Itu karena hoki sih ya, dia lahir hoki seperti itu. Masih banyak orang pikir bahwa keberhasilan seseorang itu karena koneksi, dia punya ordal gitu ya. Terus atau ya karena dia mujur, keturunan dia bapaknya punya pangkat, punya jabatan, orang hebat, orang sukses, makanya anak-anaknya juga mujur seperti itu. Tapi saya mau katakan buat Bapak Ibu Saudara, keberuntungan sejati itu bukan bicara tentang hoki, bukan bicara tentang mujur, punya koneksi, punya ordal, bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Keberuntungan sejati itu adalah hasil dari prinsip seseorang. Yosua 1 ayat 8 berkata, janganlah engkau lupa perkatakan kitab Taurat. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, ada kata berhasil dan beruntung jelas tertulis di dalam firman Tuhan. Itu syaratnya saudara, bukan karena mujur, bukan karena hoki, bukan saudara. Tapi dikatakan bahwa renungkan, perkatakan firman itu dan renungkan itu siang dan malam supaya engkau bisa bertindak hati-hati sesuai dengan firman. Dan perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Siang hari ini kita akan belajar 3 hal bagaimana keberuntungan itu di dalam Tuhan. Maunya Tuhan itu bagaimana agar kita bisa beruntung. Yang pertama, kalau Bapak Ibu Saudara ingin berhasil, ingin beruntung, ingin sukses, Tuhan mau kita kuasai hati. Strong heart. Yosua 1 ayat 6 berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Di ayat yang ke-7 juga berkata, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Di ayat 9 juga berkata, bukankah telah kuperintahkan? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. Tuhan mengulang sampai 3 kali saudaraku. Kata kuat itu menunjuk bukan pada bukan pada emosi, bukan, tapi untuk keteguhan batin kita saudara. Mengapa saudara? Karena sebelum Yosua masuk ke tanah Kanaan, menaklukkan Kanaan, dia harus menaklukkan ketakutannya dahulu. Saudara, Yosua itu bukan orang lemah. Dia pernah memimpin perang. Bahkan dia termasuk 12 pengintai yang diutus Musa untuk melihat tanah Kanaan. Tapi ketika Musa mati dan tanggung jawab itu jatuh dipercayakan di pundak Yosua, dia menjadi gentar saudara. Saya mau katakan buat Bapak Ibu Saudara siang hari ini bahwa keberuntungan itu dimulai dari stabilitas hati. Hati yang berani saudara. Orang gagal bukan karena kurang kesempatan saudara, tapi karena hati yang goyah. Hati goyah karena apa? Belum melangkah aja, aduh gimana ya kalau gagal. Belum melangkah, belum melakukan apa-apa, aduh kalau bangkrut gimana ya? Takut bangkrut. Terus belum bikin apa-apa, belum melakukan apa-apa, gimana ya kalau aku ditolak. Semuanya takut, dan takut. Makanya gak akan pernah bisa berhasil. Di Matius 28 ayat 20 berkata, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku hanya huruf besar yaitu Tuhan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ada kata Tuhan menyertai saudara senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, jadi kuasai hati saudara. Kuasai hati, jangan belum melangkah, sudah takut, sudah aduh gimana ya nanti ditolak, aduh takut kekurangan, takut kehilangan, takut bangkrut. Ya seperti itu saudara, Tuhan bilang Tuhan menyertai kita senantiasa. Ada seorang pilot ketika dia ditanya apa yang paling berbahaya dan yang paling ditakuti pada saat badai. Lalu pilot ini berkata bahwa badai
Yang saya takuti itu bukan di luar pesawat, tapi badai di dalam kabin. Lalu mereka bingung, kenapa badai dalam kabin? Lalu pilot tersebut bilang begini, pesawat itu bisa menembus awan tebal, pesawat itu bisa melewati goncangan-goncangan bisa. Tapi ketika di dalam kabin pilot itu panik, maka selesai semuanya. Saudara, demikian juga Yosua. Saya mau katakan, tembok Yeriko itu tidak sebesar tembok ketakutan yang ada di dalam hati manusia. Jika hati dikuasai iman, tantangan sebesar apapun saya mau katakan akan menjadi kecil, saudara. Keberuntungan itu dimulai ketika hati dipenuhi kesadaran bahwa Tuhan menyertai aku. Jangan cuma kita tahu baca firman, tapi kita kalau ketika menghadapi masalah, persoalan kita jadi gentar. Tapi kalau kita mau beruntung, kita mau berhasil, kita harus sadar bahwa Tuhan selalu menyertai aku. Yang setuju katakan amin. Ada kata yang begitu bagus bahwa hoki mungkin memberi kesempatan, tetapi keberanian memberi kemenangan. Jadi Tuhan mau ketika Bapak Ibu mau berhasil, Bapak Ibu mau beruntung, saudara mau kehidupan saudara baik-baik diberkati, saudara harus yang pertama kuatkan hati. Jangan berada di dalam ketakutan. Memang benar kita pasti kadang-kadang ada gentar, pasti kadang-kadang ada takut. Tapi jangan ketakutan yang berlebihan. Jangan khawatir sampai masuk dalam kekhawatiran. Kalau kita takut berlebihan, kita penuh dengan kekhawatiran yang berlebihan, berarti kita nggak nganggap kalau Tuhan itu punya kuasa. Kalau kita percaya Tuhan punya kuasa, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Serahkan buat Tuhan. Yang kedua, kalau saudara mau beruntung, saudara mau berhasil, di dalam Tuhan mau kuasai pikiran, right mindset. Yosua 1 ayat 8a berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam. Ada kata renungkan. Renungkan itu sama dengan ulangi lagi, pikirkan lagi, gumamkan lagi firman tersebut. Putar terus di dalam pikiran kita. Jadi kalau kita baca firman, kita ingat lagi sepanjang hari itu, apa itu firman yang menguatkan kita. Kita ingat lagi agar kita bisa bertindak hati-hati. Saudara, peperangan terbesar bukan dari luar, tapi peperangan terbesar adalah pikiran kita. Banyak orang gagal bukan karena kurang modal, saudaraku, tapi karena pikirannya itu selalu negatif. Sekali lagi, banyak orang gagal bukan karena kurang modal, tapi karena pikirannya itu selalu negatif. William James berkata, manusia dapat mengubah hidup mereka dengan mengubah sikap pikiran mereka. Alkitab sudah berkata terlebih dahulu bahwa jika pikiran kita dipenuhi firman, maka di situ ada visi, ada fokus, ada disiplin, dan ada iman yang hidup. Tapi kalau pikiran kita dipenuhi dengan ketakutan, saudaraku, maka ada penundaan-penundaan yang terus kita punya alasan yang gak mau kita lakukan. Ada alasan, banyak alasan, oh nanti begini, banyak alasan. Kalau sudah dikasih clue, nanti kayak seperti ini, oh nanti begini, ngeyel seperti itu. Kalau pikiran penuh dengan ketakutan, ada kemalasan, saudara. Dan akibat dari kemalasan ada kekalahan. Gak bisa beruntung, saudara. Saudara, apa yang mengisi pikiran kita itu yang membentuk arah hidup kita ke depan. Tuhan tidak berkata bahwa saudara buat strategi dulu ya, baru aku berkati engkau. Tidak. Tapi Tuhan berkata, penuhi pikiranmu dahulu dengan firman. Kalau pikiran saudara dipenuhi dengan firman, tingkah laku saudara menghidupi firman, maka di situ ada keberuntungan, di situ ada keberhasilan. Yang setuju katakan amin. Ada seorang pengusaha muda yang hampir bangkrut.
Setiap hari yang dia pikirkan adalah hutangnya dia, tagihan demi tagihan, aduh kegagalan dia yang dia pikirnya kok aku bisa gagal. Aduh besok ada telepon dia jantungnya sudah mau copot, ini pasti tagihan. Aduh ini pasti banyak yang masalah-masalah yang harus dia selesaikan. Setiap hari dia pikirkan seperti itu. Lalu satu kali mentornya berkata bahwa ubah dulu pikiranmu sebelum engkau mengubah apa yang engkau kerjakan. Lalu dia mulai sadar, dia lalu mulai rajin baca firman. Dia mulai baca buku-buku prinsip kepemimpinan, mendengarkan kesaksian-kesaksian pengusaha yang hebat yang mengalami titik balik dari kebangkrutan menjadi sukses. Lalu perlahan pikirannya mulai berubah, keputusannya mulai berubah dan hasilnya pun mulai berubah. Hutangnya lama-kelamaan bisa terselesaikan. Dan kegagalan yang dia pikirkan itu lama-kelamaan menuju kesuksesan saudara. Jadi saudara saya mau katakan bahwa pikiran kita ini adalah peta. Jika peta kita salah tujuan kita tidak akan tercapai. Jadi saudara hidupmu itu bergerak ke arah pikiranmu. Jadi pikiran yang dipenuhi firman itu menghasilkan tindakan yang diberkati. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau saudara mau diberkati, saudara mau yang segala baik-baik, hidup dalam kelimpahan, ada masalah persoalan, kuasai pikiran Tuhan bilang. Jangan isi pikiran dengan hal-hal yang negatif saudara. Yang ketiga, kalau saudara ingin diberkati di dalam Tuhan, Tuhan mau kuasai tindakan obedience action. Yosua 1 ayat 8 tadi berkata supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung saudara. Banyak orang itu tahu firman tapi tidak menghidupi firman. Saudara ketika saya mau melahirkan anak kedua itu operasi sesar. Lalu saya itu pasien yang ke-8 pada saat itu untuk yang operasi saya yang ke-8. Ketika di ruang tunggu, ruang untuk dipersiapkan untuk masuk ke ruang operasi, itu ada bilik-bilik. Jadi ada banyak, jadi saya tahu saya yang ke-8 ada banyak gitu pasien karena suster itu sering bolak-balik tensi darah, jangan sampai tekanan darahnya tinggi karena mau operasi. Karena di situ ada ibu saya yang menemani saya, jadi saya cuma ketawa-ketawa dari tadi, ketawa. Saya nunggu, saya bilang kok lama banget ya, yang nomor 1 aja belum masuk, kok aku udah di sini lama banget ya, mending tadi di kamar aja cerita-cerita. Tapi ketawa terus. Lalu suster mulai bergilir periksa, saya dengar tuh di pasien yang pertama tuh ada bilang gini, sus boleh enggak ya aku bawa rosario. Kata suster bilang boleh, tapi nanti ibu juga gak bisa pegang rosario sampai di dalam. Ibu pasti sudah gak sadar. Terus nanti lagi yang di satu, sus aku boleh ya bawa Alkitab, gak apa-apa ya suster nanti taruh aja di sini. Suster bilang boleh, tapi sama aja ibu juga gak bisa baca Alkitab. Terus yang lain lagi, aduh kenapa tensinya tinggi banget ya bu, ibu mau operasi loh, tenang. Aduh sus aku takut, pokoknya terus jadi akhirnya saya cuma senyum-senyum, saya ketawa-ketawa. Kembali lagi suster ke tempat saya, lalu suster bilang, ibu yang terakhir tapi tensi ibu normal-normal aja. Yang pertama-pertama itu tensinya tinggi banget karena takut. Kok ibu santai aja, dari tadi saya dengar ibu senyum-senyum saja. Saudara, kenapa saya senyum-senyum? Karena saya tahu firman, saya menghidupi firman. Saya tahu firman di Mazmur 139 ayat 8, jika aku mendaki ke langit, engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati sekalipun, di situ pun engkau ada. Jadi saya percaya bahwa kalau saya Tuhan izinkan untuk masuk ruang operasi, Tuhan pasti memberkati dokter. Tuhan pasti beri kekuatan kepada saya serahkan semua, Tuhan yang memberi. Tuhan pasti bisa menyelesaikan semuanya dengan baik. Jadi saya tenang aja, saya punya Tuhan yang dahsyat. Kalau Tuhan izinkan saya harus operasi, Tuhan pasti memberkati saya. Dan saya juga selesai operasi, pas ketika sadar saya sudah bisa turun, malah saya lari-lari ke ruang baby sampai dokter bilang gini, jangan lari bu,
Kok ibu bisa lari ya? Karena sukacita, karena kita tahu kita punya Allah yang dahsyat. Hidupin itu firman, saudara. Kalau kita tahu firman tapi kita nggak hidupin, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan, buat apa kita percaya? Itu sama saja kita nggak percaya Tuhan, saudara. Kita nggak percaya kalau kuasanya Tuhan itu besar atas hidup kita. Firman itu harus turun dari kepala dan tindakan, saudaraku. Seorang atlet olimpiade, dia tahu latihan yang terbaik. Dia punya buku, punya pelatih yang luar biasa, dan tahu strategi-strategi yang luar biasa karena dia atlet olimpiade. Tapi jika dia tidak pernah berlatih setiap hari, medali itu akan cuma yang dia lihat aja, tidak pernah dia raih, saudara. Begitupun pengetahuan tanpa tindakan hanya akan menjadi koleksi informasi. Demikian juga iman kita, saudara. Tanpa melangkah, kita akan stagnasi rohani. Apa itu stagnasi rohani, saudaraku? Keadaan ketika seorang tidak lagi mengalami pertumbuhan dalam kehidupan rohaninya. Tidak semakin intim dengan Tuhan, baca firman sudah gak pernah lagi berdoa. Nanti kalau sempat aja ya, Tuhan tahu, Tuhan mengerti, Tuhan peduli. Aku capek gitu. Tidak semakin serupa dengan Kristus. Dan tidak ada kemajuan dalam karakter maupun tindakan. Ya begitu-begitu. Kenapa sih aku harus melayani? Udah capek. Masih melayani lagi. Aduh bu, aku sibuk loh. Nanti ya kalau sempat baru aku ke gereja. Aduh bu, banyak masalah. Aduh ke gereja lagi tambah puyeng aku, tambah begini. Itu stagnasi rohani, saudara. Ke gereja bukan tambah masalah. Ke gereja ada hadirat Tuhan yang membuat masalah persoalan Bapak Ibu Saudara itu terselesaikan. Karena ada sukacita, ada damai ketika Bapak Ibu dengar firman, naikkan pujian buat Tuhan. Jadi jangan punya pikiran yang negatif, saudaraku. Jangan punya iman yang tidak bertumbuh. Ke gereja hanya sebagai rutinitas, baca firman nanti kalau sempat, kalau ada masalah baru mau baca firman. Hati tidak peka terhadap dosa, sudah tahu dosa tapi ya gak apa-apa lah. Cuma dosa kecil aja, dosa kecil, dosa besar namanya sama, dosa saudaraku. Enggak, cuma bohong dikit sama dosa saudara, dikit dan banyak sama dosa saudara. Jadi kalau tahu firman, hidupin itu firman, maka saudara akan lihat, saudara hidup akan diberkati saudara. Saudara jangan hanya mendengar khotbah tapi lakukan. Jangan hanya percaya janji, tapi melangkah saudara. Ada beberapa tindakan yang bisa saudara lakukan agar saudara bisa berhasil. Ubah sikap saudara, dewasa di dalam karakter saudara. Jangan terikat dengan hal-hal yang duniawi, terlalu terikat. Tapi terikatlah dengan firman Tuhan. Bertumbuh di dalam iman saudara. Saudara, Tuhan tidak memberkati niat, tapi Tuhan memberkati ketaatan. Keberhasilan bukan hasil keberuntungan, tetapi hasil dari ketaatan saudaraku. Yosua 1 ayat 8 berkata bahwa keberhasilan datang ketika firman Tuhan itu direnungkan dan dilakukan saudara. Jadi keberhasilan sejati adalah damai, sejahtera dan ketaatan, dalam ketaatan saudara. Kelimpahan yang tidak menjauhkan kita dari Tuhan ketika kita diberkati. Berkat yang menjadi saluran bagi banyak orang. Itu keberuntungan yang sejati, saudara. Saudara, keberuntungan bukan tentang berapa banyak kita kumpulkan. Tetapi tentang seberapa banyak Tuhan bisa percayakan kepada kita tanpa kita kehilangan hati kita. Sekali lagi, keberuntungan itu bukan seberapa banyak yang bisa kita kumpulkan. Tapi tentang seberapa banyak Tuhan bisa percayakan kepada kita tanpa kita kehilangan hati kita. Jadi saudara, firman kita siang hari ini hanya pendek saja. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara ingin diberkati, kelimpahan di dalam Tuhan. Kok orang lain bisa, aku enggak ya. Padahal kita datang ke gereja sama-sama memuji nama Tuhan. Tapi Tuhan lihat hati saudara. Tuhan mau
saudara kalau mau mengalami kelimpahan, kuasai hati saudara. Yang kedua, kuasai pikiran saudara. Dan yang ketiga, kuasai tindakan. Kalau saudara melakukan 3 hal ini, maka kelimpahan demi kelimpahan Tuhan berikan buat Bapak Ibu Saudara. Yang setuju katakan amin. Saya tutup dengan satu kesaksian. Saya boleh undang pemain musik. Tadi pesan pertama apa Bapak Ibu Saudara? Kuasai hati, kayaknya yang di depan aja yang bisa dengar. Sekali lagi, kuasai hati kalau Bapak Ibu ingin berhasil. Yang kedua, kuasai pikiran. Yang ketiga, kuasai tindakan. Jadi kalau pulang dari tempat ini bawa mobil, ada yang langsung serempet atau potong di depan, jangan langsung emosi. Jangan langsung keluar kata-kata kebun binatang. Kuasai tindakan Bapak Ibu Saudara kalau Bapak Ibu Saudara mau diberkati. Jangan cuma di dalam gereja, yes, amin. Di gereja benar, keluar dari gereja salah Bapak Ibu Saudara. Orang mau motong punya pikiran positif, oh dia mungkin kebelet kali ya, nggak apa-apa lah, silakan gitu Bapak Ibu Saudara, amin. Biar nggak kehilangan damai sejahtera seperti itu. Kalau ada orang ngomongin Bapak Ibu begitu, jangan langsung marah, punya pikiran positif. Oh, aku kayaknya idola dia, jadi dia hanya fokus kepada aku, yang dia omongin hanya aku, makanya matanya hanya tertuju kepada aku. Kan kita punya damai sejahtera, amin. Kita nggak bisa menutup mulut orang, tapi kita bisa menutup telinga kita. Jangan kalau datang ke gereja tiba-tiba ada orang lagi sibuk, mungkin dia sudah lihat Bapak Ibu sebentar, lah tapi dia diajak ngomong sama orang lain begitu. Lalu dia nggak nyapa Bapak Ibu gitu, langsung Bapak Ibu bilang gini, besok aku nggak mau ke gereja sini lagi. Hamba Tuhan itu buang muka buat saya. Boleh minta di A? Buang muka, saya mau bilang Bapak Ibu Saudara, muka-mukanya dia, mau buang kiri, buang kanan, muka-muka dia. Kenapa Bapak Ibu yang marah gitu kan? Positif aja, mungkin dia sibuk karena dia lagi banyak urusan seperti itu. Jadi jangan cepat tersinggung, punya karakter yang baik Bapak Ibu, dewasa saudara. Jangan mau jadi anak-anak. Jangan mau menjadi kekanak-kanakan. Kalau anak-anak itu bicara tentang usia, tapi kekanak-kanakan itu bicara tentang karakter saudara. Kekanak-kanakan itu bukan karena usia, oh masih kekanak-kanakan, bukan. Usia itu yang anak-anak itu usia. Tapi kekanak-kanakan orang tua pun masih kekanak-kanakan. Cepat tersinggung kekanak-kanakan Bapak Ibu Saudara. Saya tutup dengan satu kesaksian, David Green. Ini adalah pendiri Hobby Lobby. David Green memulai usahanya tahun 1972 dengan modal hanya sekitar $600. Dia mulai dari garasi di rumahnya menjual bingkai-bingkai mini. Namun ada satu prinsip yang ia pegang kuat, yaitu bisnis ini bukan punya saya, tapi bisnis ini datangnya dari Tuhan dan punyanya Tuhan. David Green pernah berkata bahwa jika Tuhan percayakan saya bisnis, Tuhan percayakan saya segala sesuatu, itu bukan untuk kita miliki, tapi untuk kita kelola bagi kemuliaan namanya. Sejak awal ketika dia buka bisnis, dia menetapkan bahwa toko setiap hari Minggu harus tutup. Karena untuk menghormati Tuhan dia harus pergi beribadah. Yang kedua, dia tidak menjual produk yang bertentangan dengan nilai-nilai rohani. Yang ketiga, dia memberikan sebagian besar keuntungan untuk pekerjaan misi dan pekerjaan Tuhan, pelayanan-pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan. Teman-teman David bilang begini, David, are you crazy? Nutup toko pada hari Minggu itu pada banyak orang yang harus beli pada saat itu kalau hari Minggu. Kalau hari Minggu itu pelanggannya datangnya banyak David. Tapi David gak perlu mengklarifikasi, David tetap melakukan hari Minggu waktu saya untuk Tuhan. Keputusannya tetap kuat, menutup toko di hari Minggu. Berarti dia kehilangan jutaan dolar pada saat kalau dia menutup toko pada hari Minggu. Tapi justru disitulah prinsip Yosua 1 ayat 8 bekerja. Renungkanlah firman itu siang dan malam, maka engkau akan berhasil.
Hari ini saudara hobi lobi menjadi ratusan toko dan ribuan karyawan. Dengan punya banyak karyawan, dengan nilai perusahaan miliaran dolar. Tapi saudaraku, tidak ada yang pernah tahu kalau David itu pernah mengalami kegagalan dan kebangkrutan. Hutangnya banyak pada tahun 1985. Mengalami banyak tekanan dari rekan-rekan bisnisnya, diguncingkan, digomongin, ditekan habis-habisan, mengembalikan uang-uang mereka. Namun dia tetap menguatkan hatinya untuk tetap mengandalkan Tuhan. Sampai dia mengalami titik balik dari kebangkrutan menjadi berhasil. Keluarga Green mengalokasikan ratusan juta dolar untuk mendukung pelayanan Alkitab dan penginjilan, termasuk mendirikan Museum of the Bible yang berada di Washington DC. Itu adalah kepunyaan David Green. Saudara, saat ini jika saudara engkau sedang menghadapi tantangan, masalah mungkin begitu besar yang saudara hadapi sampai gak tahu jalan keluarnya gimana. Andalkan Tuhan. Tuhan mau katakan buat saudara, kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Mari naikkan pujian ini, katakan, kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup
yang sanggup, Engkau Allah yang ajaib, tidak ada perkara yang mustahil bagimu Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hamba berdoa bagi jemaat-jemaat yang hadir siang hari ini Bapa. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan Engkau sanggup mengubahkan mereka. Mereka pulang berbeda, tidak seperti mereka datang. Mereka pulang dengan membawa keajaiban, membawa mujizat demi mujizat yang Kau kerjakan atas kehidupan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan. Yang punya masalah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau memberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami andalkan Engkau satu-satunya juru selamat kami. Terima kasih Bapa, pengharapan di dalam nama Tuhan. Kami percaya tidak pernah mengecewakan. Setiap orang-orang, anak-anak Tuhan yang berseru-seru memanggil nama Tuhan kita yang ajaib, Allah kita yang luar biasa, tidak pernah dikecewakan. Kami percaya waktu Tuhan tepat untuk menolong setiap kami. Terima kasih Bapa, waktu terbatas tapi hamba percaya kuasa Tuhan tidak terbatas. Kau menjamah semuanya yang hadir siang hari ini Bapa. Terima kasih Engkau memberkati gereja ini, berkati Bapa dan Ibu Gembala, hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini. Pelayanan mereka semuanya diberkati, banyak jiwa dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua yang sudah diberkati sama-sama dengan saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah hadir pada ibadah pada siang hari ini. Sekali lagi terima kasih Pastor Sylvia sudah melayani kita dengan firman Tuhan. Biar Tuhan akan berkati Ibu dan Pak Victor melayani di tim pengembalaan yang ada. Baik Bapak Ibu Saudara, adakah Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di BSD Church? Silahkan mengangkat tangan untuk kami bisa kenali. Tidak ada. Jika Bapak Ibu ada yang mungkin hadir baru pertama kali, mungkin malu untuk mengangkat tangan, Bapak Ibu Saudara bisa menemui tim kami di luar di Welcome Lounge untuk bisa mendapat informasi lebih banyak tentang gereja ini dan bisa dapatkan informasi di sana. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa untuk kita mendengarkan. Saya tambahkan sedikit pengumuman untuk CG Gathering masih dibuka kepada Bapak Ibu Saudara yang bersedia atau punya kerinduan untuk ikut bersama-sama pada tanggal 14 dan 15 Mei yang akan datang. Pendaftaran terakhir pada tanggal 1 Mei. Ini terbuka bukan hanya untuk anggota CG saja, bagi Bapak Ibu Saudara yang bersedia atau rindu untuk hadir bersama-sama bisa mendaftarkan diri dengan biaya 410.000 per orang. Bisa segera mendaftarkan supaya tidak keburu terlambat karena sebenarnya tempatnya terbatas. Nanti bisa menemui Pak Romson di luar. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih Bapa, kami bersyukur atas segala kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami pribadi pada siang hari ini, dan kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan itu akan menguatkan kami, dan firman Tuhan itu juga akan memberkati setiap kehidupan kami. Memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, pakai hamba-Mu dimanapun hamba-Mu berada, bersama dengan keluarga dalam pengembalaan yang ada di gereja hamba-Mu Tuhan. Biar Tuhan akan berkati jemaat yang digembalakan, berkati pelayanan mereka. Biar Tuhan akan pakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi, di nama Tuhan diagungkan dan dipermuliakan. Kalau sebentar kami akan memberi persembahan untuk mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biar Tuhan akan memberkati setiap tangan-tangan memberi dengan sukacita. Tuhan akan mengembalikan berlipat kali ganda. Setiap persepuluhan Tuhan akan bukakan tingkap-tingkap di langit. Nama Tuhan juga disebarluaskan, Injil Kerajaan Allah diberitakan kepada banyak orang. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh persembahan kami, dan kami akan memberi dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan ucapan syukur, haleluya. Yang siap memberi katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang ada kendala dengan QRIS bisa memberikan persembahan dengan fisik. Ada amplop yang tersedia di pintu depan. Silakan, selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Yesus terang dalam hidupku, hari ini terang-Mu penuhiku, terang-Mu bawa langkah hidupku, berjalan dalam
kasih-Mu hangati hati, sukacitamu tak pernah berhenti. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan kita bisa beribadah di BSD Church, berkatnya selalu dilimpahkan. Care and Grow Community atau CG diadakan setiap hari Rabu jam 7 malam, terbagi di 3 lokasi, CG Green Cove, CG The Loop, dan CG Pamulang. Menara doa setiap hari Jumat jam 10 pagi di Ruko The Loop Blok F02. Morning Worship 25 April 2026 jam 5 subuh dilayani oleh Evangelis Jesse Sumampo, Rembesi Hotel, Ruang Mandalika A. Children of Blessing setiap hari Minggu jam 9 pagi dan jam 11 siang di Rembesi Hotel, lantai 7. Generation to Bless setiap hari Minggu jam 11 siang di Rembesi Hotel, lantai 7. Monday Blessing diadakan setiap hari Senin jam 7 pagi dan melalui link Zoom yang tertera di layar. Yuk ikut CG Family Gathering BSD Church tanggal 14-15 Mei 2026 di Eden Sanctuary Cipanas Puncak. Kita bertemu kembali di Sunday Concert Minggu 26 April 2026 jam 9 pagi dan jam 11 siang di Auditorium Gunung Salak, Rembesi Hotel, lantai 6 yang akan dilayani oleh Pastor Agus Lutan. Sekian kegiatan news sepekan BSD Church. Jangan lupa untuk follow akun sosial media BSD Church, Instagram, TikTok, dan subscribe YouTube channel BSD Church. Berkatnya selalu dilimpahkan. Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt? Who am I that the bright and morning star would choose to light the way for my ever-wandering heart? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling. And you've told me who I am. I am yours. I am yours. Who am I that the eyes that see my sins would look on me with love and watch me rise again? Berikan tepuk tangan bagi anak-anak youth kita di BSD Church. Kita bersyukur kita sudah ada ibadah youth. Jadi kami menghimbau dari tim penggembalaan kepada Bapak Ibu Saudara yang punya anak-anak yang 14 tahun ke atas gitu sampai 30 tahun bisa bergabung di ibadah youth yang diadakan pukul 11 di lantai 7. Kita harap anak-anak muda kita bisa dipersiapkan dan dibekali dengan firman Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang akan bersiap untuk menjadikan generasi untuk meneruskan gereja ini sehingga gereja ini tetap ada sampai Tuhan Yesus datang. Amin Bapak Ibu Saudara, sejambut kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak Ibu Saudara, angkatlah tanganmu untuk menerima berkat daripada Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kami mengucap syukur kepada Tuhan pada siang hari ini. Kami mau lepaskan berkat kepada sidang
kepada umat-Mu yang hadir pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, angkatlah tanganmu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita, dan anugerah yang daripada Tuhan. Biarlah anugerah yang besar daripada Tuhan kita Yesus Kristus boleh menyertai Bapak Ibu Saudara dan dipenuhi dengan Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu Saudara pulang di tempat ini sampai selama-lamanya diberkati oleh Tuhan. Engkau akan naik bukan turun, engkau akan menjadi kepala bukan ekor. Dan apa yang engkau kerjakan lakukan, Tuhan akan membuatnya menjadi berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya, kita sama-sama katakan haleluya, haleluya, haleluya. Yesus terang dalam hidupku, hari ini terang-Mu penuhiku, terang-Mu bawa langkah hidupku, berjalan dalam kebenaran-Mu. Terang kasih-Mu hangati hati, sukacita-Mu tak pernah berhenti. Terang-Mu penuhi seluruh hati, damai-Mu mengalir tak henti. Terang-Mu hapus masa laluku, terang-Mu beri harapan baru, terang-Mu jadikan pribadi baru, terang-Mu tuntun langkah baruku. Terang kasih-Mu hangat di hati, sukacita-Mu tak pernah berhenti. Terang-Mu penuhi seluruh